Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa gugup ketika harus berbicara di depan kelas? Atau mungkin punya banyak ide bagus tapi bingung cara menyampaikannya? Nah, disinilah keterampilan berbicara punya peran penting. Berbicara itu bukan sekadar mengeluarkan kata-kata, tapi bagaimana pesan kita bisa dipahami orang lain dengan jelas, meyakinkan, dan menarik. Karena itu, di video kali ini, kita akan membahas mengapa kita perlu melatih keterampilan berbicara. Yuk kita mulai! Berbicara adalah keterampilan paling dasar yang digunakan manusia untuk berinteraksi. Menurut Tarigan tahun 2008, berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan secara efektif melalui bahasa lisan. Artinya, berbicara tidak cukup hanya dengan mengeluarkan suara, tetapi juga bagaimana pesan yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh pendengar. Contohnya, seperti seorang guru di kelas tidak hanya membaca buku teks, tetapi juga mengolah kata, intonasi, dan ekspresi wajah agar siswa benar-benar paham. Jadi, hakikat berbicara adalah proses menyampaikan makna, bukan hanya dengan suara. Care menjelaskan bahwa berbicara adalah kemampuan menggunakan bahasa lisan untuk berinteraksi. Sementara itu, keterampilan berbicara berarti kemampuan mengatur kalimat, memilih kata, serta menghubungkan dalam konteks sosial. Misalnya, ketika seorang guru menjelaskan pelajaran, ia perlu menyusun kalimat yang sederhana dan jelas agar bisa dipahami oleh siswa SD. Kalau seorang guru hanya berbicara dengan bahasa yang sulit, maka komunikasi akan gagal. Dari sini terlihat bahwa keterampilan berbicara itu membutuhkan kejelian dalam memilih bahasa sesuai dengan lawan bicaranya. Dalam keterampilan berbahasa, kita mengenal 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Tarigan tahun 2008, berbicara menempati posisi yang sangat penting karena menjadi alat komunikasi langsung. Contoh nyatanya bisa kita lihat saat seorang guru menyampaikan instruksi di kelas. Instruksi yang jelas akan memudahkan siswa mengikuti pembelajaran, sedangkan instruksi yang berbelit-belit akan membuat siswa bingung. Ini menunjukkan bahwa berbicara adalah jembatan utama dalam interaksi sosial maupun akademik. Ada 8 prinsip penting dalam berbicara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang. Pada dasarnya, berbicara adalah proses komunikasi, sehingga minimal ada 2 orang, yaitu pembicara dan pendengar. Walaupun seseorang bisa berbicara sendiri, misalnya saat berlatih pengucapan, komunikasi baru bisa terjadi kalau ada orang lain yang menjadi lawan bicaranya. Yang kedua, menggunakan sandi linguistik yang dipahami bersama. Berbicara hanya bisa efektif jika pembicara dan pendengar menggunakan bahasa atau kode yang sama. Jika menggunakan bahasa berbeda, maka akan sulit dipahami. Karena itu, kesamaan pemahaman bahasa menjadi kunci keberhasilan komunikasi. Yang ketiga adalah menerima atau mengakui suatu referensi umum. Pembicara dan pendengar biasanya memiliki referensi bersama. Misalnya ketika kita menyebut sekolah, semua orang sudah punya gambaran umum tentang apa itu sekolah. Tanpa adanya referensi yang sama, komunikasi bisa menimbulkan salah paham. Yang keempat, merupakan pertukaran antar partisipan. Berbicara bukanlah kegiatan satu arah dalam komunikasi. Berbicara dan pendengar saling bertukar peran. Kadang menjadi penyampai pesan, kadang menjadi penerima. Yang kelima, menghubungkan setiap pembicara dengan orang lain dan lingkungannya. Komunikasi selalu terkait dengan respons yang nyata dari lawan bicara. Ketika seseorang berbicara, pendengar akan memberikan reaksi, entah berupa jawaban, anggukan, atau ekspresi wajah. Inilah yang membuat komunikasi bersifat timbal balik.
Yang keenam, berhubungan dengan masa kini. Pembicaraan biasanya berkaitan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Misalnya, topik yang dibicarakan sering menyangkut hal-hal aktual, segar, dan relevan dengan situasi terkini. Inilah salah satu keunggulan berbicara dibandingkan media komunikasi yang lain. Yang ketujuh, melibatkan perangkat pendukung. Berbicara tidak hanya soal suara, tetapi juga melibatkan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi. Bahkan media seperti telepon atau video call pun memungkinkan komunikasi tetap berjalan meskipun tidak bertemu langsung. Jadi berbicara sering didukung oleh perangkat audio maupun visual. Yang kedelapan, tidak membedakan apa yang nyata dan apa yang diterima sebagai dalil. Maksudnya, pembicara tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang ada secara nyata, tetapi juga bisa menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat yang bersifat abstrak. Justru inilah yang membuat berbicara menjadi sarana untuk bertukar pikiran, mendalami konsep, dan memahami makna lebih dalam. Karigan tahun 2008 menjelaskan bahwa berbicara yang baik harus melewati beberapa langkah berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Apakah kita ingin memberi informasi, menghibur, atau mempengaruhi? Yang kedua, menyusun gagasan. Urutan ide harus logis dan runtun. Yang ketiga, memilih kata yang tepat. Kata harus disesuaikan dengan lawan bicara dan konteks. Yang keempat, menyampaikan dengan percaya diri. Ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh juga bagian dari berbicara. Contohnya, ketika guru bercerita di kelas, ia harus merencanakan jalan cerita, memilih kata-kata sederhana, lalu menyampaikannya dengan ekspresi wajah dan suara yang menarik. Menurut Chair tahun 2009, tujuan berbicara ada 3. Yang pertama, menyampaikan informasi. Misalnya, guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Misalnya, guru memberi motivasi agar siswa rajin belajar. Yang ketiga, mengekspresikan pikiran atau perasaan. Misalnya, guru menyampaikan rasa bangga kepada siswa yang berprestasi. Dengan memahami tujuan ini, seorang pembicara bisa menyesuaikan gaya bahasa dan isi pesan agar tepat sasaran. Melatih kemampuan berbicara memiliki alasan tertentu. Yang pertama, komunikasi efektif, yaitu memudahkan menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri, terbiasa berbicara di depan orang lain. Yang ketiga, mendukung prestasi akademik, penting dalam presentasi, diskusi, dan ujian lisan. Yang keempat, keterampilan sosial, yaitu membangun hubungan baik dengan orang lain. Yang kelima, bekal profesional, dibutuhkan dalam dunia kerja dan kepemimpinan. Yang keenam, pengembangan diri, yaitu melatih berpikir logis, kritis, dan terstruktur. Melatih keterampilan berbicara sangat penting loh teman-teman, bukan hanya untuk belajar di kelas, tetapi juga untuk kehidupan sosial dan profesional di masa depan nanti. Adapun ragam seni berbicara. Seni berbicara mencangkup berbagai bentuk seperti bercerita, berdiskusi, berpidato, hingga berdebat. Setiap ragam menuntut keterampilan yang khusus. Misalnya, seni bercerita di kelas menuntut intonasi suara yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Sedangkan dalam diskusi, seni berbicara terlihat dari kemampuan menyampaikan pendapat dengan logis dan menghargai pendapat orang lain. Ragam seni berbicara inilah yang menjadikan komunikasi lebih hidup dan bermakna. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa berbicara adalah keterampilan kompleks yang mencakup kemampuan berpikir, menyusun bahasa, dan menyampaikan makna dengan cara yang efektif. Sebagai calon guru, keterampilan berbicara bukan hanya bekal untuk mengajar, tetapi juga kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.